Di tengah persiapan operasi besar menuju penaklukan kota Gaza, ketegangan terus meningkat. Pasukan Hamas memperkuat posisi mereka, sementara Angkatan Udara Israel secara sistematis melancarkan serangan untuk melemahkan jaringan teror sebelum manuver darat dimulai. Salah satu serangan yang menonjol adalah mengeliminasi seorang komandan Hamas bernama Mahmud Afana. Ia dikenal luas karena pada 7 Oktober 2023, di tengah pembantaian yang dilancarkan Hamas, dengan bangga menelepon orang tuanya dan mengaku telah mengeliminasi 10 warga sipil Yahudi. Tewasnya Afana dianggap sebagai pukulan simbolis bagi moral Hamas, sekaligus pesan kuat bahwa pelaku teror tidak luput dari jangkauan IDF. Sementara itu, IDF terus menyampaikan pesan berulang kali kepada warga Gaza bahwa saatnya meninggalkan kota Gaza demi keselamatan mereka. IDF telah mendirikan sebuah zona kemanusiaan di Khan Yunis, di bagian selatan jalur Gaza, lengkap dengan rumah sakit lapangan, tenda, pasokan air, makanan, dan peralatan medis. Dalam pernyataan resminya, juru bicara IDF menegaskan bahwa warga dapat bergerak menuju zona tersebut dengan cepat, bahkan menggunakan kendaraan tanpa pemeriksaan. Harapannya jelas, yaitu mendorong ratusan ribu warga sipil untuk mengungsi ke selatan, agar tidak dijadikan perisai manusia oleh Hamas dalam pertempuran yang semakin dekat di pusat kota Gaza. Namun, ada kekhawatiran lain. Intelijen Israel mendeteksi indikasi bahwa Hamas berupaya menggunakan arus pengungsian ini sebagai kedok untuk memindahkan sandera Israel ke lokasi-lokasi strategis, memperkuat pola mereka dalam mengeksploitasi warga sipil sebagai tameng hidup. Pada 5 September 2025, Hamas juga merilis video baru yang memperlihatkan Gilboa Dalal, salah satu sandera yang diculik pada 7 Oktober 2023, serta rekaman pertama yang diduga menampilkan alon-alon sandera Israel lainnya. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberi tekanan psikologis kepada Israel, sekaligus memperkuat propaganda Hamas di tengah meningkatnya operasi militer. Di ranah diplomatik, tekanan terhadap Israel juga bertambah. Spanyol secara resmi memberlakukan embargo senjata penuh, dan bahkan mempertimbangkan langkah politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, mendeklarasikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai persona non grata. Meski demikian, Netanyahu pada akhir pekan menegaskan bahwa Hamas kini berada di bawah tekanan militer yang nyata, dan opsi untuk menyeret organisasi tersebut kembali ke meja perundingan tetap terbuka, namun hanya dengan ancaman kekuatan militer sebagai faktor penekan. Sementara di tepi barat, operasi kontra-teror berlanjut. Dalam 1 pekan terakhir, gabungan pasukan IDF dan Shin Bet berhasil menangkap 70 orang buronan, menyita 19 senjata, serta menghancurkan bahan peledak dalam serangkaian penggerebekan malam di berbagai desa di Yudea dan Samaria. Di perbatasan utara, situasi tetap tegang. Pemerintah Lebanon menyatakan rencana untuk mengambil alih senjata Hizbullah melalui militer nasional. Namun, rencana itu diumumkan tanpa jadwal yang jelas, menimbulkan keraguan akan keseriusan implementasinya di lapangan. Dengan semua perkembangan ini, satu hal menjadi jelas, yaitu medan tempur kini tidak hanya terbentang di jalur sempit kota Gaza, tetapi juga di ranah diplomatik internasional, di tepi barat, hingga di perbatasan utara Israel. Penaklukan kota Gaza yang kian dekat akan menjadi babak baru yang menentukan, baik bagi Israel maupun bagi Hamas. Di sisi lain, Republik Islam Iran memasuki masa yang semakin sulit. Setelah perang 12 hari dengan Israel, negeri itu kini menghadapi kekurangan air dan listrik yang melumpuhkan kehidupan jutaan rakyatnya. Meski demikian, berbagai penilaian di Israel menyimpulkan bahwa rezim di Teheran belum berada di ambang kejatuhan. Di balik tekanan ini, Iran terus memainkan peran di medan konflik kawasan. Informasi intelijen menunjukkan dukungan Iran terhadap kelompok Houthi, termasuk dalam pengembangan kemampuan senjata kimia. Pada saat yang sama, Iran berupaya merehabilitasi sistem pertahanan dan kemampuan rudalnya setelah gempuran Israel. Untuk tujuan ini, Teheran mempererat kerjasama militer dengan Tiongkok dalam upaya mempersenjatai kembali persenjataannya. Namun, tekanan internasional kian menguat. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang sebelumnya telah membatasi akses pejabat senior otoritas Palestina, kini mempertimbangkan langkah serupa terhadap delegasi dari Iran, Sudan, Zimbabwe, dan Brasil pada sidang Majelis Umum PBB. Dalam perkembangan terpisah,
Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Sabtu. Ia mengungkapkan bahwa Washington tengah berada dalam tahap negosiasi mendalam dengan Hamas mengenai kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata di jalur Gaza. Trump menyampaikan pesan keras kepada Hamas, segera bebaskan semua sandera, maka hal-hal baik bisa terjadi. Jika tidak, situasi akan menjadi jauh lebih sulit dan menyakitkan bagi mereka. Di Israel sendiri, persiapan manuver besar menuju kota Gaza terus berlangsung. Keluarga sandera diberi penjelasan oleh IDF bahwa pasukan akan berusaha memastikan keselamatan mereka dalam operasi ini, meskipun risiko tetap ada. Sumber militer mengakui, setiap langkah menuju pusat kota berpotensi membahayakan para sandera. Sebagai bagian dari operasi Gideon's Chariots 2, pasukan Komando Selatan IDF pada Sabtu menyerang sebuah gedung tinggi yang digunakan Hamas di kota Gaza. Menurut juru bicara IDF, gedung itu difungsikan sebagai pusat pengumpulan intelijen, pos pengamatan untuk melacak pergerakan pasukan Israel, serta dilengkapi bahan peledak dan infrastruktur bawah tanah bagi operasi Hamas. Sebelum serangan dilaksanakan, IDF menekankan bahwa langkah mitigasi telah diambil. Peringatan diberikan kepada warga sipil, amunisi presisi digunakan, dan pengawasan udara diterapkan untuk meminimalisir korban non-kombatan. Rekaman pasca serangan yang beredar di media Arab memperlihatkan seorang jurnalis Gaza menerima panggilan dari militer Israel untuk mengevakuasi sebuah gedung lain. Dalam pernyataan resminya, IDF menegaskan bahwa Hamas secara sistematis melanggar hukum internasional dengan mengeksploitasi institusi sipil dan menjadikan warga sebagai perisai manusia. Karena itu, operasi militer akan dilanjutkan dengan kekuatan penuh. Di hari yang sama, laporan dari Gaza menyebutkan bahwa Mahmoud Afana, teroris Hamas yang menjadi simbol pembantaian 7 Oktober 2023 karena dengan bangga menelepon orang tuanya setelah mengeliminasi 10 warga Yahudi dieliminasi dalam serangan IDF di selatan Deir al-Balah. Seiring meningkatnya tekanan operasi darat, IDF menerbitkan peta zona kemanusiaan di Khan Yunis. Zona ini diproyeksikan menjadi tujuan pengungsian bagi warga sipil kota Gaza. Koordinator pemerintah Israel di wilayah Palestina mengumumkan langkah-langkah kemanusiaan yang telah diterapkan, yaitu pemasangan infrastruktur air dan listrik, pembangunan saluran air dari Mesir yang mampu memasok 15 liter air per orang per hari untuk 600.000 jiwa, serta penyambungan jalur listrik ke fasilitas desalinasi yang meningkatkan kapasitas dari 3.500 menjadi 26.000 meter kubik air per hari. Selain itu, pekerjaan perbaikan pada saluran air dari Israel juga terus dilakukan dengan tujuan memperluas suplai bagi warga sipil di selatan jalur Gaza. Dengan demikian, gambaran konflik semakin jelas, yaitu di satu sisi, Iran berjuang memperkuat dirinya di tengah tekanan regional dan global. Di sisi lain, Israel mempersiapkan konfrontasi penuh di kota Gaza, diiringi usaha untuk melindungi warga sipil melalui koridor kemanusiaan. Di tengah persiapan besar untuk operasi di kota Gaza, IDF juga menekankan upaya kemanusiaan yang menyertai manuver militer mereka. IDF mengumumkan akan mengizinkan masuknya bahan bakar secara teratur untuk mendukung fasilitas distribusi air dan pengoperasian sumur di zona kemanusiaan. Di kawasan tersebut, terdapat sejumlah rumah sakit institusional yang masih berfungsi. Rumah sakit Eropa yang berhenti beroperasi sejak serangan pada bulan Mei saat kematian Muhammad Sinwar, kini tengah dipersiapkan untuk diaktifkan kembali melalui kerja sama tim medis lokal dan internasional. Koordinator pemerintah Israel untuk wilayah Palestina, Chogat, melaporkan bahwa hanya dalam 2 pekan terakhir, lebih dari 1.500 ton peralatan medis dan obat-obatan telah berhasil dikirim ke jalur Gaza berkat koordinasi dengan organisasi internasional. Diskusi awal juga dilakukan dengan para tenaga medis di Gaza Utara untuk merancang relokasi fasilitas kesehatan menuju selatan. Salah satunya adalah rencana membuka koridor khusus yang akan memungkinkan pasien dan pendamping mereka berpindah ke rumah sakit lapangan Amirati. Upaya kemanusiaan juga mencakup pengungsian massal.
Lebih dari 5.000 tenda dan fasilitas hunian telah masuk ke Gaza Selatan, dengan tambahan puluhan ribu tenda lain yang saat ini dalam proses pengiriman dan diperkirakan tiba dalam 2 pekan mendatang. IDF juga mengoordinasikan distribusi makanan melalui 3 kompleks utama di wilayah selatan, dengan 2 kompleks tambahan sedang dibangun. Pengiriman paket bantuan udara juga dipersiapkan melalui kerjasama dengan Yordania, Mesir, Uni Emirat Arab, dan negara-negara donor lainnya. Namun, bersamaan dengan itu, ada dilema yang jauh lebih rumit, yakni keberadaan sandera Israel di tangan Hamas. Masa depan mereka sulit diprediksi. Hamas bisa saja berusaha melindungi mereka untuk dijadikan aset tawar, menggunakan mereka sebagai perisai manusia, atau bahkan memanipulasi situasi dengan ancaman eksekusi. Karena itu, IDF menegaskan akan bertindak hati-hati. Setiap operasi di area yang diyakini terdapat sandera akan dilakukan dengan pertimbangan ekstra, meski berarti melambatnya tempo ofensif terhadap Hamas. Kepala Staf IDF bahkan mengeluarkan instruksi khusus untuk memastikan keselamatan para sandera menjadi prioritas. Salah satu skenario yang tengah dipersiapkan adalah pemindahan sandera dengan menyamarkan pergerakan mereka di antara arus ratusan ribu warga sipil yang mengevakuasi diri ke selatan. Koridor kemanusiaan yang aman tidak diserang IDF dapat dijadikan jalur pemindahan rahasia ini. Taktik semacam ini bukan hal baru. Hamas telah beberapa kali memindahkan sandera selama perang, hampir selalu dengan menutupi wajah mereka agar sulit dikenali. Dengan demikian, wajah perang di Gaza memperlihatkan 2 sisi yang kontras. Di satu sisi, IDF membangun jalur kemanusiaan dengan rumah sakit, pasokan air, tenda, dan makanan. Di sisi lain, operasi militer tetap dilandasi pertimbangan berat mengenai nyawa para sandera yang masih berada di tengah medan pertempuran. Pada malam 3 September 2025, pasukan Brigade Gunung 810 di bawah Divisi 210 IDF melancarkan operasi terfokus di Gunung Dov, perbatasan selatan Lebanon. Beberapa posisi bekas Hizbullah dihancurkan, menyusul pengamatan berbulan-bulan terhadap aktivitas mereka di wilayah sengketa itu. IDF menegaskan operasi ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menghilangkan ancaman Hizbullah dan menjaga keamanan perbatasan utara Israel. Sementara itu, di Lebanon, dinamika politik juga menunjukkan perkembangan baru. Pemerintah Lebanon pada hari Jumat memutuskan untuk menyetujui rencana pelucutan senjata Hizbullah. Namun, respons dari kalangan Syiah menunjukkan perlawanan terbatas. 5 menteri Syiah bahkan meninggalkan rapat kabinet sebelum rencana itu dipresentasikan. Di lapangan, aktivis Hizbullah menggelar konvoi sepeda motor di kawasan Dahia, Beirut sebagai bentuk protes. Namun, secara keseluruhan, tanggapan publik dan sikap organisasi itu menandakan bahwa keputusan kabinet dianggap sebagai sesuatu yang justru menguntungkan bagi Hizbullah. Meski tidak ada pernyataan resmi dari organisasi tersebut, salah satu pejabat senior, Mahmud Kamati, kepada Reuters menyebut keputusan kabinet sebagai peluang untuk kembali pada kebijaksanaan, akal sehat, dan menghindarkan Lebanon dari jurang ketidakpastian. Di Gaza, tepi barat, Lebanon, hingga Teheran, rantai konflik saling terhubung memperlihatkan wajah perang yang kompleks antara operasi militer, tekanan diplomatik, tragedi sandera, dan dilema kemanusiaan. Namun di balik serangan udara, perundingan rahasia, dan rencana pelucutan senjata, satu pertanyaan global terus menghantui, apakah mungkin mencapai keamanan dan keadilan tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan yang justru menjadi dasar perdamaian itu sendiri? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.